Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan kembali doa-doa kita di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa yang akan membangkitkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dan kemudian saat mengajarkan mereka tentang berdoa, Yesus memberi perbandingan di mana dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dia memberi perbandingan tentang mereka terhadap anak-anak mereka, tentang murid-muridnya terhadap anak-anak mereka, bahwa adakah mereka memberi batu jika anak-anaknya meminta roti, adakah yang memberi ular jika anak-anaknya meminta ikan. Yesus menegaskan hal itu untuk menyadarkan mereka bahwa mereka tidak akan melakukan itu. Lalu kemudian di ayat 11 Yesus menegaskan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka disebut sebagai orang jahat, padahal sebelumnya ayat 9 sampai 10 Yesus menegaskan bahwa mereka saja baik kepada anak-anaknya, yang tidak akan memberi batu saat anaknya meminta roti, tidak memberi ular saat anaknya meminta ikan. Lalu kemudian ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Maksud dari ayat ini saudara dalam konteks ini adalah bahwa kebaikan Bapa di sorga bagi setiap kita anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di dunia ini, sekalipun Bapa di dunia ini begitu baik, itu menjadi seperti jahat jika dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Artinya apa saudara? Bahwa kebaikan Bapa di sorga begitu jauh kualitasnya daripada kebaikan Bapa di dunia ini. Saudara,
Saya sebagai bapa akan melakukan banyak hal kepada anak-anak saya untuk kebaikan mereka. Saya akan berjuang untuk kebaikan mereka. Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk kebaikan mereka. Tapi dibandingkan dengan Bapa di sorga, Bapa itu jauh lebih baik. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya dan kebaikan saya itu sudah terlihat seperti sebuah kejahatan. Karena begitu baiknya Dia, yang rela bahkan bertaruh nyawa, menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk saya. Artinya apa, saudara? Bahwa Bapa kita di sorga begitu baik. Bapa kita di sorga begitu baik. Begitu baik dan jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini. Dan hari ini firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa yang baik, yang menjamin bahwa Dia jauh lebih baik dari bapa di dunia ini, hari ini berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya hari ini, saudara, saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sadarlah, imanilah bahwa Bapa kita di sorga begitu baik, sangat baik. Dia begitu baik, saudara. Dan hari ini Dia berkata bahwa Dia akan melakukan yang baik, memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara yang meminta kepadanya. Itu sebabnya firman-Nya berkata, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, kita akan berdoa meminta kepadanya dengan keyakinan Bapa yang baik akan memberi kepada kita. Kita akan berdoa, saudara, dan mencari daripadanya, dan Bapa yang baik akan memberi kepada kita supaya kita mendapatkan apa yang kita cari daripadanya. Hari ini saat kita berdoa, saudara, kita akan mengetok-ngetok dan terus mengetok, dan Bapa akan membuka pintu jawaban doa kepada setiap kita yang terus mengetok, saudara. Hari ini bangkitkan iman, saudara. Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, adalah Allah yang begitu baik, teramat baik, melakukan yang terbaik bagi kita yang berseru kepada Dia. Itu sebabnya teruslah meminta, saudara, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok daripadanya, dan Dia akan menjawab kita. Biarlah malam hari ini saat saudara menaikkan doa saudara, iman saudara dibangkitkan. Bapa mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kita begitu baik, saudara. Bangkitkan iman saudara ketika berdoa dan berseru kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu
Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa
untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini hamba berdoa, biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu para pedagang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai. Tuhan juga campur tangan, berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan tolong mereka, berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Para buruh, ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis dalam nama Yesus. Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi
tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama, dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.